Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftah Rahmat Harrison. My student number is 20 20 20 22068 23 and 700. And uh, I've answered the question that Mr. Dai gave to us about the exercise for the uh, final exam. So the question is, the crude oil flow through a level section of the Alaskan pipeline at a rate of 1.6 million barrels per day, and the one barrel is about 42 gallons. The pipe inside the diameter is 38 inch. Its roughness is equivalent to galvanized iron. The maximum allowable pressure is 1200 psi. The minimum pressure required to keep dissolved gas in solution in the crude oil is 50 psi. The crude oil has specific gravity about 0.93 and its viscosity at the pumping temperature of 100 140 degrees Fahrenheit, and the viscosity is 3.5 times 10 minus 4 lbf second per feet prime. For these conditions, determine the max possible spacing between pumping station. If the pump efficiency is 84%, determine the power that must be supplied at each pumping station. For the intention is to measure the power must be supplied and determine the max possible spacing for learning the viscous flow for the gut safe. Initial thinking, it's steady and incompressible. The Q or the debit is about 1.6 mil barrel per day. Maximum pressure is 1200 psi. Minimum pressure is about 50 psi. The inside diameter is 48 inch or around 4 feet, and one barrel is about 42 gallon, and the viscosity flow is 3.5 times 10 10 pangkat min 4 lbfs per feet kuadrat, and the specific gravity about 0.93, and the efficiency is about 85%. The idealization, we can find the equation about the Bernoulli equation first, and then we have this um, equation about the HI, yang berarti HI sama dengan F kali L per D dikali V kuadrat per 2. And for the HTM is about K times P prime per 2. And then we should find the delta P is about P2 minus P1, and it's called the F times L per D times P, P, P prime per 2. And then we have the equation about the L or the possible spacing between the pumping station. It's about, and the equation is 2 2D per V dikali delta P per rho V kuadrat. Then we should find the F. Ini bisa ditarik dari RE dan juga tabel E per D. Dan kita juga harus memastikan dari V hat sama dengan Q per A. Dan untuk mencari power yang dibutuhin itu, kita bisa tahu dari W pump sama dengan Q delta pump. Terus ini efisiensinya juga bisa dicari. Untuk instruction setnya sendiri, kita bisa tahu dari persamaan di atas. Itu kita pertama cari dulu debitnya, terus dikonversi menjadi feet.
feet pangkat 3 per second. Itu pakai debit yang diketahui tadi 1,6 dikali 10 pangkat 6 dikali 42. uh, Kan tadi kan ini kan barel itu dijadiin jadi galon. Habis itu dibagi lagi 7,48 dikali 24 dikali 3.600. 24 kali 3.600 ini itu berarti per hari dikali 3.600 itu ada 3.600 uh, detik per jamnya. Terus 24 ini adalah 24 jam per hari. 7,48-nya ini itu didapat dari uh, untuk mencari apa namanya dari galon jadiin feed-nya ini. Nah, habis itu kita bisa dapat V head-nya itu dari Q per uh, luas alasnya atau karena luas alasnya itu berbentuk circle dia maka kan pipa jadi dia pasti circle kan. Nah, itu persamaannya adalah 104 dibagi V pangkat 4 kuadrat dibagi 4 karena dia bakal dijadiin R dulu. Terus hasilnya adalah 8,27 feet per S. Habis itu dapat Reynolds number-nya. Reynolds number-nya itu berupa Rho dikali V head dikali D per viscosity. Nah, itu kan tadi udah dikasih tahu bahwa spesifik gravity-nya itu 0,93 dikali 1,94 itu adalah Rho. Terus habis itu 8, dikali 8,27 ini si V head-nya terus dikali 4. 4 itu tadi diameter dari pipanya. Habis itu dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 4. Itu si viscosity-nya. Sehingga hasilnya adalah 1,71 kali 10 pangkat 5. Terus kita harus cari lagi di tabel 8.1. Kita harus cari tahu dulu di tabel 8.1 S sama dengan 0,0005 feet. Terus di E per D itu 0,00012 sehingga F-nya sama dengan 0,17. Nah, habis itu kita juga harus cari tahu lagi L-nya itu, yaitu dari 2 dikali 4 feet sebagai diameter dikali 1.200 dikurang 50 itu adalah delta P dikali 144. Lalu dibagi 0,017 dikali 0,93 dikali 1,94 dikali 8,2742. Sehingga menghasilkan 6,32 10 pangkat 5 feet atau sekitar 632.000 feet untuk jarak dari pumpingnya. Untuk W head pumpnya itu sendiri itu kan buat mencari power ya. Power itu adalah W head. Nah, habis itu kita bisa tahu dari Q kali delta P pump. Nah, W kali head kali W head pump sama dengan 104 kali 1.200 dikurang 50. Ini delta P-nya. Delta P, perlu diingat delta P pump itu sama dengan delta P. Habis itu dikali 144 dibagi 550. Sehingga kita akan mendapat hasil dari 31.300 HP atau horsepower. Nah, habis itu kita bisa tahu dari efisiensinya ini, kan efisiensi sama dengan W dot pump sama dengan W dot in. Nah, itu tinggal kita tukar aja. W dot yang di need itu adalah sama dengan W pump dibagi efisiensi atau 0,85. Jadi dihasilkan adalah 36.800 HP. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.